Kesalahan Adam dan Hawa bukan karena ambil buah yang dilarang Tuhan. Tapi kesalahan Adam dan Hawa adalah karena jauh dalam hati mereka paling dalam dikatakan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tapi di dalam kekristenan seringkali kita layak untuk diberkati dan Tuhan wajib untuk memberkati. Kadang-kadang kita tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, baca firman Tuhan, berdoa. Tapi kelakuan seperti orang Farisinya itu tetap. Cuman packagingnya berbeda. Dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa yang kasat mata, seperti pembunuhan, perzinahan, atau hidup yang ugal-ugalan. Tetapi dosa yang dilakukan di dalam hati. Gak ada yang tahu. Semua dari kita sebenarnya rentan terhadap dosa ini. Terutama yang sukses, yang berkedudukan, dan secara rohani semangat melayani Tuhan. Dosanya simple. Merasa diri paling benar, paling suci, dan paling layak di hadapan Tuhan. Ini dosa yang sangat dibenci oleh Yesus. Ironisnya, dosa inilah yang paling banyak dilakukan oleh pelayan Tuhan. Welcome di podcast Bincang-Bincang. Kali ini kita akan bahas tentang self-righteousness bersama Pastor Andre Tunggal. Welcome, Pastor. Thank you, Dok. How are you today? Hampir saja gugup namanya. Gimana? I'm good, thank you so much. Dalam kasih karunia Tuhan, Dok. Kita bahas tentang self-righteousness. Sure. Mungkin topik ini nggak banyak dibahas ya? Jarang dibahas. Jarang dibahas. Karena topik ini nih membongkar sesuatu yang kayaknya jadi struggle banyak orang. Hampir semua orang mungkin ya. Termasuk kita. Termasuk kita. Ya, jadi sesuatu yang kayaknya tuh rada malu kali ya kalau dibahas. Memalukan. Karena dia membongkar kebobrokan hati terdalam kita. Aku sendiri juga struggle dengan ini. Kadang-kadang merasa paling benar, tapi tidak sadar, Pastor. Jadi aku share, recently kan aku tahu tentang transaksional. Sebenarnya hubungan kita sama Tuhan tuh seringkali transaksional. Yes. Dan bertahun-tahun aku hidup di dalam kekristenan seperti ini tanpa aku sadari. Contoh simpel. Aku memberi supaya aku diberkati. Memberi supaya aku diberkati. Bertahun-tahun aku merasa ini adalah hal yang wajar. Kita memberi, Tuhan kita kaya, kita diberkati. Terus suatu hari aku sadar bahwa ini adalah transaksional. Kita tidak tulus. Kita memberi Tuhan, mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu untuk saya. Dan sebenarnya yang menjadi Tuhan adalah diri sendiri kan. Senternya diriku. Aku sadar itu. Aku mulai peka. Jadi kalau ada orang khotbah memberi supaya kamu diberkati, melayani Tuhan dulu supaya nanti hidupmu berhasil. Itu aku langsung kritikal di dalam pikiranku. Wah, ini transaksional. Aku jadi switch off gitu. Lumayan lama sih. Aku nggak sadar. Dan aku baru sadar, aku sendiri juga sebenarnya self-righteous. Bagaimana dengan Bro Andre Tunggal? Dok, sebenarnya transaksional itu adalah self-righteous. Gitu ya. Kok bisa? Karena kita menerapkan hukum itu, self-righteous itu kan pada esensinya adalah kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kita mau membenarkan diri kita bahwa kita layak dibenarkan. Kita layak untuk worth, kita layak untuk benar. Transaksional adalah mekanisme paling purba, primal, yang kita belajar dari sejak masa kecil. Bahwa ketika aku melakukan baik, kamu harusnya lakukan balas kebaikanku. Ya. Jadi transaksional adalah bentuk lain daripada self-righteousness. Jadi makanya kenapa dalam Alkitab selalu diceritakan ya kan, bahwa orang Farisi membenarkan dirinya dengan berdoa. Kan dalam kisah di mana dia melihat pemungut cukai yang berdiri jauh. Itu adalah cerita yang sama. Dan aku pun ketika self-righteous,
aku merasakan pengalamanku sering kali membenarkan diri di hadapan Tuhan bahwa aku sudah do my part, aku sudah berpuasa, aku sudah pergi ke gereja dengan rajin, ya kan? I have to berikan persembahan perpuluhanku. I've been in that time of period yang kayak begitu gitu sih. Sebenarnya self righteousness apa, Bro Andre? Kisah Adam dan Hawa yang makan buah itu. Aku bilang banyak orang berpikir Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah. Sebenarnya kita harus memahami kisah itu bukan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah. Adam dan Hawa makan buah karena hatinya mau punya kebenaran sendiri atau hatinya berdosa. Beda toh, Dok? Yep. Yang satu, kita menganggap Adam dan Hawa salah karena makan buah. Sebenarnya Jadi tidak. makan buah itu manifestasi dari dari hatinya yang salah. Hati yang pengen merasa benar atau hatinya yang mau jadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya kan Tuhan bilang semua buah di taman ini kamu boleh makan. Ya. Satu buah ini kamu jangan makan. Itu artinya Tuhan menetapkan standar bahwa kebenarannya Tuhan adalah semuanya baik, satu ini nggak baik. Tapi ketika manusia ambil buah itu, dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Sebenarnya dalam pengertian kita seharusnya kamulah yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi untuk memahaminya tuh aku suka pakai ilustrasi ini supaya orang pahamnya gampang. Aku dulu waktu kecil suka radang tenggorokan, Dok. Sering karena suka makan kerupuk, suka makan gorengan. Jadi peraturan orang tuaku, mama ya, dia bilang bahwa kalau kita pergi kondangan atau pergi ke syukuran, semua makanan ini kamu boleh makan. Kerupuk ini kamu jangan makan. Karena pada waktu kamu makannya kamu mati. Gitu ya. Kayak Tuhan ngomong ya. Tapi kalau misalnya dia lagi meleng, dia lagi gosip tetangga yang lain. Mama ya. Tanganku langsung ambil itu kerupuk. Masalahku sebenarnya bukan tanganku ambil kerupuk. Bukan. Karena masalah tanganku ngambil kerupuk sebenarnya bersumber dari masalah di sini. Karena masalah di sini ingin bilang, wes tak lama, nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku mau ngatur diriku sendiri. See? Jadi, mamaku bilang kerupuk itu jahat, gak baik. Tapi bagiku, kerupuk itu baik. Meskipun di depan dia aku bilang, iya. Tapi hatiku terdalam, aku mau menetapkan bagiku kerupuk itu baik. Karena aku suka, aku bilang itu baik. Jadi aku mau jadi orang tua buat diriku sendiri. Ketika Adam dan Hawa ambil buah itu, kesalahan Adam dan Hawa bukan karena ambil buah yang dilarang Tuhan. Tapi kesalahan Adam dan Hawa adalah karena jauh dalam hati mereka paling dalam dikatakan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ingin menjadi seperti kamu Tuhan. Itulah yang menentukan yang baik buat kamu, bukan Tuhan yang tentuin. Kamu yang tentuin. Makanya waktu makan itu menjadi buah dari hatinya yang mau menentukan mana yang benar, mana yang salah buat dirinya sendiri. Self righteousness itu sebenarnya ada nggak di dalam 10 perintah Tuhan? Kalau ngomong 10 perintah Allah, aku jadi ingat bahwa hukum Taurat itu, kalau misalnya kita baca ya, Keluaran pasal yang ke-20 ya, kita akan menemukan bahwa di dalam Keluaran pasal 20, hukum Taurat itu seringkali kita bilang, oh, hukum pertama jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua jangan membuat bagimu patung, and so on, sampai terakhir. Sebenarnya, Dok, kita keliru kalau melihat hukum Taurat itu cuma 10. Oke. Sebenarnya hukum Taurat itu ada di ayat pertamanya. Oke. Pembukanya adalah akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi itu perjanjian, it's kind of ya perjanjian. Kayak kita sekarang melakukan perjanjian kan ada pasal-pasal hukumnya. Tapi bagian utamanya ada di atas. Bahwa perjanjiannya Allah menyelamatkan kita dari perbudakan. It means, maknanya apa? Umat Israel yang tadinya diperbudak dosa, sekarang menjadi umat milik Allah. Sebenarnya dalam hukum Taurat itu, Dok, anugerah. Israel lakuin apa? Nggak lapo-lapo toh? Nggak bikin transaksi apa-apa menjadi umat yang baik, yang nice di hadapan Tuhan, menjauhi dosa. Enggak toh? Tidak. Nggak dimulai dengan itu.
Tapi dimulai dengan Tuhan berinisiatif menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tuhan berinisiatif, anugerah. Kalau kita hubungkan dengan transaksional dan self-righteous tadi, Ya. maka tidak ada alasan bagi Israel untuk membenarkan dirinya bahwa dia layak untuk dapatkan favornya Tuhan. Dia layak untuk mendapatkan atau dibenarkan, diselamatkan, diberkati Tuhan. Enggak. Berlawanan banget itu, Dok. Ya, Antara anugerah dan self-righteous itu bertabrakan. Oke. Karena self-righteous itu adalah mekanisme kita untuk menetapkan ini benar, ini layak, and so saya harus dapat Layak. ganjarannya. Saya layak. Saya layak dibenarkan. Bangsa Israel tidak layak, tapi mendapatkan anugerah Tuhan. Self-righteousness, saya layak mendapatkan, Saya layak diselamatkan, saya layak diselamatkan, saya layak diberkati. saya layak dibenarkan, layak saya diberkati, layak dapat ganjaran. Itu Iya, self-righteous. Tentang wanita yang tertangkap berzina dihakimi oleh orang Farisi dibawa ke Tuhan Yesus, Ya. mengutip ayat Musa. Taurat, harus dirajam batu. Terus, tapi di sini yang menarik adalah itu kan dosa yang serius yang terdapat di dalam 10 perintah Allah, jangan berzina. Perempuan ini berzina, tapi Tuhan Yesus, aku nggak lihat Tuhan Yesus itu condemn orang ini, orang perempuan yang berzina. Tapi yang lebih di condemn atau yang lebih di address sama Tuhan Yesus adalah hatinya orang Farisi. Kenapa begitu? Ya, karena menurut aku Yesus mampu melihat apa yang sebenarnya jadi permasalahan. Tentu kita nggak menampik bahwa berzina itu masalah. Makanya kan Yesus juga bilang, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi sebenarnya yang lebih bermasalah adalah bukan dosa yang kelihatan itu. Persis kayak pembukaannya dokter tadi. Yang bermasalah itu bukan dosa yang kelihatan, karena dosa yang kelihatan itu mau kamu itu beriman kepada siapa, ataukah kamu ateis juga. Sorry, kamu tak bertuhan juga, kamu bisa tahu itu salah. Oke. Iya kan? Iya, Kamu iya, bisa iya. tahu itu salah. Bahkan orang yang melakukannya pun tahu itu salah. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau bilang itu jelek tetap jelek. Tapi apakah dia seberbahaya itu? Lebih berbahaya lagi justru orang yang merasa dirinya benar. Dan kemudian berhak untuk menghukum dan beramai-ramai menghancurkan orang yang sedang berdosa ini. Yang kebetulan adalah seorang perempuan. Pada budaya waktu itu kasta kedua, kasta ketiga. Yang sangat lemah, tidak berdaya. Ya. Dan pada kebanyakan, Dok ya, pada kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang bisa jadi nggak punya suami. Bisa jadi. Jadi dia sama suami orang. Ya. Jadi dia tidak bersuami lagi karena mungkin suaminya meninggal. Oke. Dan perempuan pada waktu itu tidak mampu untuk punya penghasilan, Dok. Ya, Dia ya, sangat ya. tergantung pada suaminya. Jadi dia tidak bisa ngelakuin apa-apa selain menjual dirinya. Kayak di trap. Iya, trap sosial ya. Trap sosial. Jadi anyway kita tidak bahas itu, tapi poinnya adalah justru self-righteous ini yang Yesus bilang sebagai masalah yang lebih besar. Karena kamu akhirnya cuman menjadi orang-orang yang membenarkan dirimu dan menindas orang lain. Dan dengan melakukan itu kamu akhirnya terlihat sebagai orang yang benar. Kamu diakui orang, dihormati orang karena kamu terlihat sedang menegakkan agama, menegakkan hukum agama dan sebagainya. Dan bagi Yesus itu paling berbahaya karena itu adalah dosa yang tersembunyi. Terlihat benar tapi salah di mata Tuhan. Dulu ya, aku tuh merasa bahwa aku nggak seperti orang Farisi lah. Itu orang Farisi yang membawa perempuan yang berzina, menghakimi, terus menunjukkan bahwa dia benar dan orang lain salah. Dia merasa lebih superior. Aku merasa, wah, we are far from there. Kita baik, kita orang baik, kita orang melayani Tuhan, nggak seperti orang Farisi. Tapi tambah lama aku tambah sadar, sebenarnya kita nggak ada bedanya lah. Kadang-kadang kita tetap melayani Tuhan, tetap beribadah, baca firman Tuhan, berdoa. Tapi kelakuan seperti orang Farisinya itu tetap. Cuman packagingnya berbeda. Lebih halus,
lebih terselubung, tapi modusnya sama. Setuju. Contoh. Recently ada seorang hamba Tuhan yang viral di sosial media bilang kalau melayani Tuhan jangan terima PK. Dan menghubungkan hidup jujur, dikutip, hidup jujur dengan tidak menerima PK. Pertanyaanku ya, apakah kalau menerima PK itu tidak jujur? Ya. Apakah ini statement yang benar, hidup jujur dengan tidak menerima PK? Ya. Justru menurut aku, puji Tuhannya ada podcast kayak begini. Jadi kita tidak membicarakannya jawabannya pada satu statement atau dua statement. Dan kita tidak memahami fenomena itu, perkataan seorang hamba Tuhan itu tidak pada satu statement, dua statementnya dia. Tapi justru kita ngobrol. Karena kan ini konteksnya harus punya konteks. Iya. Aku meyakini bahwa waktu si hamba Tuhan tersebut ngomong demikian, mungkin sebenarnya ada konteks yang kita harus tebak. Oke. Bahwa kenapa dia sampai ngomong begitu. Nah, mungkin sebagai seorang yang juga pelayanan di gereja, seorang yang tahu budaya gereja, mengerti gereja dengan berbagai kultur, berkhotbah di mana-mana, aku rasa aku bisa menebak konteks omongannya dia. By the way ya, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu PK itu betul. artinya persembahan kasih. Kalau seorang melayani diberi persembahan kasih itu namanya PK. Ya. Sorry. Persembahan kasih viatikum ya. Nah, jadi gini, sebenarnya apakah Alkitab against dengan yang namanya persembahan kasih? Misalnya ada orang yang berkhotbah, ada orang yang melayani Tuhan misalnya, lalu kemudian apakah Alkitab against dengan itu? Bahwa apakah kalau gitu pelayanan yang murni adalah tanpa dibayar, begitu? Kita tidak boleh melihat hitam dan putih. Yep. Karena Alkitab sendiri mengatakan misalnya dalam 1 Korintus 9, 13-14, Paulus bilang bahwa mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil. Artinya apa? Maksudnya hidup dari pemberitaan Injil itu pada konteks hari itu, misalnya Paulus pergi ke satu kota, misalnya dia pergi ke Efesus, dan di situ dia memberitakan Injil. Nah, Paulus itu ketika memberitakan Injil atau rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang lain memberitakan Injil, mereka hidup dari mana? Makannya dari mana? Mereka makan dari menumpang. Ya. Menumpang di rumah jemaat, membuka pintu, lalu kemudian jemaat kemudian kasih makan dan sebagainya, and so on. Ya. Apakah itu upah? Iya, itu upah. Upah untuk penghidupan dirinya. Tapi upah ini bukan dipandang sebagai sesuatu yang transaksional. Karena you beritakan Injil makanya saya kamu kasih makan. Bukan. Ya. Tapi dipandang sebagai satu tanggung jawab moral. Pada konteks itulah kita memahami ketika Paulus bilang mereka yang hidup dari pemberitaan Injil, mereka yang memberitakan Injil, mereka hidup dari pemberitaan Injil. Atau misalnya dalam 1 Timotius misalnya Paulus mengatakan bahwa mereka yang memimpin dengan baik, mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, mereka tuh layak menerima upahnya. Tapi dalam bagian yang lain, Alkitab juga menegur ada orang-orang yang memanfaatkan pelayanan untuk kepentingannya sendiri. Oke. Contoh misalnya dalam 1 Petrus 5, Petrus menegaskan jangan kamu pernah mengembalakan karena cari keuntungan. Oke. Mengembalakan orang-orang kaya, mengembalakan orang-orang berduit gitu kan. Kenapa? Ya karena beda. Nanti misalnya PK-nya lain, amplopnya beda jumlah. Alkitab menegaskan dengan tegas itu jangan pernah kamu lakukan itu. Titus, ada pengajar yang mengajar untuk mendapatkan uang, mendapatkan untung. Atau misalnya dalam perjanjian lama, Mika, nabi, imam yang melayani karena uang. Kisah Bileam, kalau dokter ingat yang naik keledai, dia itu menjadi nabi upahan karena dapat duit, bernubuat demi upahan. Jadi ada dua ketegangan, ada dua ton yang Alkitab katakan, yang bukan berkontradiksi, tapi sebenarnya saling melengkapi. Melengkapi karena apa? Karena kita mendapatkan satu realitas, ada orang yang memanfaatkan pelayanan untuk dapat PK dan kepadanya harus ditegur. Jangan pernah kamu memakai pelayanan untuk dapat keuntungan. Menegur itu self-righteous nggak? Saya kira menegur itu tuh justru merebiuk apa yang namanya self-righteous itu. Kalau aku melihat kita menegur, berarti kita lebih benar. Oh, tidak selalu. Tidak selalu. Karena kita kan, salah boleh menegur. Karena kan Alkitab justru kita menegur tuh karena kasih, bukan karena self-righteous. Iya, Kan self-righteous itu pada esensinya tuh karena kamu salah loh ya, kamu salah loh ya. Kita mau lagi meninggikan diri bahwa aku lebih benar dari kamu.
Karena kan makanya semua balik ke motivasi toh, Dok. Kedalaman hati manusia siapa yang tahu? Iya. Ya kan? Tapi menegur itu Alkitab mengatakan adalah kamu menegur dalam kasih. Kalau ada yang keliru, karena aku mengasihi kamu, dokter mengasihi saya, dokter tegur saya. Iya. Iya kan? Bro, jangan gitu bro, kayaknya gini-gini. Karena dokter peduli sama saya. Nah, jadi itu menegur karena kasih. Bisa menegur karena self righteousness, Bisa. bisa menegur karena kasih. Makanya kita itu tidak boleh buru-buru juga kemudian mengatakan, mengklaim, oh ini begini. Karena pada akhirnya jauh kedalaman hati dia dan sama Tuhan yang tahu. Iya. Nah, pada konteks itulah aku percaya kita melihat dua ketegangan bahwa Paulus bilang, bahkan Alkitab mengatakan mereka yang hidup oleh pelayanan, mereka layak hidup oleh pelayanan itu, dan mereka yang kemudian pelayanan hanya karena uang. Gak boleh, kamu itu jahat banget gitu kan. Kita memahami konteks yang tadi itu. Perkataan misalnya hamba Tuhan yang mungkin mengatakan, anak-anak muda kamu jangan terima PK. Bolehkah kita berbaik sangka bahwa bisa jadi dia tuh sebenarnya lagi melihat realita. Iya. Jangan-jangan ada orang yang lagi pelayanan karena duit. Tapi kalau dia bilang anak muda jangan terima PK, itu seakan-akan dia menyuruh semua yang hidupnya kekurangan, hidupnya tergantung dari itu kerjaan full time, tidak menerima PK sama sekali. Ya bisa diartikan begitu. Makanya kan seling slip tang. Makanya perkataan sosial media itu kan bisa sangat amat liar ketika tanpa konteks. Ini aku bilang tadi berbaik sangka dong. Berbaik sangka. Ya. Tapi bisa juga kan bahwa sebenarnya ada kemungkinan juga bahwa orang tersebut ngomong ya tidak sebaik itu mungkin konteksnya. Nah, makanya kan banyak yang kritik juga kan. Lah, kalau begitu dia sendiri menerima PK. Kamu sendiri menerima PK, kamu berkorban, kamu terima amplop loh. Kalau gitu kamu nggak konsisten. Iya, kritikan itu valid. Oke. Kritikan itu valid. Tapi makanya aku bilang sebelum mengkritik, coba kita pahami konteks. Jadi kita pun tidak jadi orang yang self-righteous. Karena mengkritik pun bisa jadi muncul dari hati yang self-righteous kan, Dok? Iya, betul. Mencari-cari kesalahan orang. Karena secara psikologis kita itu merasa diri lebih baik ketika kita ketemu kesalahan orang. Iya. Membenarkan diri, meninggikan diri lagi. Ya kan gitu. Kadang-kadang orang yang tidak menerima PK ya, dikasih PK tidak menerima, apakah bisa dikatakan dia lebih tulus? Kadang-kadang orang berasumsi seperti itu. Aku langsung lebih ini aja lah ya, to the point ya. Bisa jadi dia justru lebih munafik. Gitu ya. Gini Dok ya, aku cerita pengalamanku aja. Pada pelayanan tertentu, aku tidak menerima PK. Bukan karena memang tidak diberi, bukan. Tapi waktu diberi aku tolak. Awal mulanya diawali dengan sebuah keinginan, ketulusan. Tapi ada ternyata satu dua masa aku mendapati diriku sangat berdosa. Menolak PK supaya kelihatan rohani. Aduh, aku bersedih sekali. Kenapa ternyata hatiku bisa segitunya? Kok tahu? Loh iya dong. Akhirnya baru sadar kan. Setelah melakukannya, oh ya nggak usah. Terus kemudian, oh iya makasih pulang. Aku menikmati tuh. Pasti mereka sekarang lagi memuji aku. Gitu ya. Pasti sekarang mereka lagi memuji aku gara-gara apa? Gara-gara aku tolak PK-nya. Baru gitu aku tersadar. Loh. Untung sadar. Ini borok sekali loh kamu ini. Akhirnya aku iya. Nah, artinya gini. Ya mungkin kita akan elaborasi akan jauh lebih panjang Dok ya. Tapi poinku adalah aku bilang bahwa tidak selalu orang yang menolak PK itu lebih rohani. Ya. Tidak selalu. Karena pada akhirnya kedalaman hati manusia itu siapa yang tahu. Ya kan? Ya. Dan tidak pula juga kita bilang orang yang menolak PK lebih rohani daripada orang yang menerima PK. Karena pada akhirnya yang menerima pun kita pun harus mengaku. Kadang-kadang ada kesombongan juga sih. Kesombongan bahwa saya nggak butuh. Padahal sebenarnya kita harus merendahkan diri dan berkata bahwa I'm not the star. And even aku mengakui menerima berkat Tuhan dari Tuhan melalui jemaat ini, melalui gereja ini. Katakanlah demikian. Jadi pada akhirnya itu urusan hati semua orang dengan Tuhan. Kadang-kadang pemberi PK berharap kalau yang menerima tidak menerima. Oh iya. Iya juga ya. Bisa begitu. PK ya diberi sebagai formality, tapi dia sendiri berharap
tidak Tidak diterima. Dan kalau diterima mulai menghakimi, ada begitu. Bisa juga begitu. Bahkan kadang gini, oke, katakanlah dia memang memberi untuk supaya ya memang kamu terima aja. Tapi kadang-kadang sikap hatinya juga salah. Aku memberi PK karena aku telah melakukan tugasku. Kamu khotbah, aku tak kasih. Kamu tak kasih. Ya. Itu pun salah. Jadi gini loh. Itu pun salah. Karena apa? Karena kita main pada sistem transaksi ini sekarang nih. Ya. Padahal kan harusnya kita tuh dimulai dari satu sikap hati saling menghargai. Ya. You give us blessing, so we bless you too. Bukan karena oh ya memang sudah selayaknya gitu. Bukan begitu. Nah pada akhirnya memang kekristenan itu menariknya di situ, Dok. Iya. Ajaran Yesus Kristus itu menariknya di situ. Dia tidak berupa hukum-hukum yang mati, tapi dia merupakan sesuatu yang hidup, sesuatu yang masuk jauh ke dalam hati kita. Makanya dikatakan firman itu kayak pedang roh itu. Ya. Dia memisahkan itu yang keliru, yang jahat, daging kita dengan kehendak Allah. Dia harus masuk sampai ke dalam. Ya. Gitu sih. Jadi intinya self righteousness itu bisa terjadi di posisi apa aja. Inje. Ya, contoh di PK ini ya. Inji. Jadi penerima PK bisa self righteous, yang tidak menerima PK bisa self righteous, yang memberi PK juga self righteous. Betul. Kita tidak immune, semua kita same. Betul, Dok. Tergantung hati kita. Betul, Dok. Kadang-kadang juga nggak sadar. Tapi berbahagialah mereka yang punya mekanisme untuk terus mengoreksi hatinya. Karena mereka lah orang-orang yang hidup. Mereka lah orang-orang yang tidak tertawan pada dunia, pada keinginan dan egonya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kehidupan. Iya. Dan untuk itu, Dok, dibutuhkan kerendahan hati memang. Kita butuh kerendahan. Karena orang yang rendah hati itu orang yang bersedia untuk mengoreksi diri, bersedia untuk merendahkan dirinya bahwa oke, aku nggak benar-benar amat. Bisa jadi ada yang keliru sama diriku, bisa jadi ada yang salah. Berbahagialah. Yes. Kayaknya kita perlu elaborasi tentang self righteousness versus kasih karunia. Tadi sudah disebutkan. Ini menurutku penting banget lah. Kita melanjutkan apa yang tadi dikatakan sama hukum Taurat. Uniknya kita melihat bahwa hukum Taurat itu banyak kali dilakukan atau dipakai orang untuk self righteous. Contohnya yang tadi kita udah elaborasi. Orang-orang yang membawa perempuan berzina kedapatan berzina, lalu kemudian menurut Taurat kami, Taurat Musa, ini perempuan harus dirajam batu. Lucunya hukum Taurat yang tadinya sebenarnya kalau kita maknai diawali dengan kasih karunia, malah dipakai untuk self righteous. Yes. Nah itulah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sikap hati kita itu memang manipulatif. Kita memang mau dan cenderung melayakkan dirinya, melayakkan diri kita. Kita cenderung untuk menciptakan kelayakan diri kita sendiri berdasarkan sistem kita. Memang untuk melawan apa? Untuk melawan yang namanya kasih karunia itu. Kasih karunia itu kan sebenarnya esensinya adalah kita sama sekali tidak layak. Dan Tuhannya nggak wajib. Tuhan yang nggak wajib memberkati kita, kitanya nggak layak. Itu kan double tuh. Dua langit dan bumi. Iya. Kita nggak layak, Tuhan nggak wajib. Itu kasih karunia. Kasih karunia. Tapi di dalam kekristenan seringkali kita layak untuk diberkati dan Tuhan wajib untuk memberkati. Iya itu dia, betul. Itu dia. Nah, karena itulah kita ingin menciptakan sistem-sistem kita sendiri. Dan kita menciptakan kita akhirnya membeli keselamatan, kita membeli berkat Tuhan, kita kayak investasi, kita bayar supaya balik 10 kali lipat, 100 kali lipat dan sebagainya. Karena memang mekanisme itu yang paling mudah dan paling gampang dibeli orang, Dok. Karena semua orang suka itu. Yo enak toh, Dok. Iya. Enak, itu cara gampang, cara instan. Itulah yang makanya kalau kita hubungkan lagi Adam dan Hawa, itulah kebenaran diri sendiri. Menciptakan apa yang benar buat dirinya sendiri. Padahal sama sekali itu zong. Di hadapan Tuhan itu kosong. Tuhan kepada kita pun demikian.
Dia mulai dengan kasih karunia supaya kita belajar berkasih karunia. Makanya dikatakan Tuhan itu memberkati. Contoh, Abraham. Aku memberkati engkau. Loh, Abraham bikin apa sama Tuhan? Yap. Tapi Tuhan berkatin dulu. Ya. Tuhan janji dulu. Tapi janji Tuhan itu punya ending. Supaya olehmu semua bangsa diberkati. Artinya apa? Kamu harus jadi berkat. Ya, aku memberkati kamu, ya kamu ya jadi berkat. Kamu berkasih karunialah kepada bangsa lain. Nah, kita itu akan menjadi manusia utuh segambar serupa Allah ketika kita juga berkasih karunia. Tapi celakanya kita memilih jalan kita sendiri. Yeah. Bertransaksi. Self-righteous kita sendiri. Makanya kita selalu berpikir, oh ya, saya membeli keselamatan, membeli berkat Tuhan, and so on and so on. Kalau kita balik ke Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Tuhan, kontrol. Self righteousness juga kontrol. Tadi kita merasa layak, Tuhan harus. Itu kontrol. We control. Kita kontrol Tuhan dengan perbuatan baik. Adam dan Hawa ingin menjadi Tuhan, ingin menjadi kontrol mengkontrol bagi hidupnya, dirinya, iya. hidupnya. Kita ingin mengontrol hidup kita dengan mengatur Tuhan. Kayaknya Tuhan bisa diatur dengan perbuatan baik kita, dengan pelayanan kita, dengan persembahan kita. Tapi what is the gospel, Injil? Tambah sebaliknya. Semua adalah anugerah, kasih karunia. Gak layak. Kita gak layak. Dan Tuhan gak harus memberkati kita. Kita gak layak. Sebenarnya Tuhan sudah kasih semuanya lah. What else? Apalagi dia sudah give us everything, keselamatan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya, kita itu menganggap remeh keselamatan. Kita udah lupa terhadap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang kita permasalahkan adalah kenapa aku tidak diberkati hari ini? Kenapa penyakitku tidak disembuhkan? Kenapa aku tetap di dalam masalah? Kontrol. Kita tidak mau kehilangan kontrol. We want control. Sebenarnya kalau kita the control is in our hand, we become the God of ourselves. Benar. Kontrol itu menjadi mekanisme yang sebenarnya adalah berhala dalam diri kita. Berhala di dalam hidup kita. Orang seringkali menganggap berhala itu patung-patung yang disembah and so on. Itu pandangan yang menurut aku obsolete lah. Berhala itu sendiri adalah sesuatu dalam diri kita yang mewujud dalam banyak hal. Salah satunya kontrol itu. Kita playing God. Kita ingin menjadi Tuhan untuk diri kita, mengontrol sistem hidup kita, mengontrol if I give you this and then you have to give me back. If I do this to you and then you have to do. Kita pengen control everything. Tapi celakanya adalah itu kebinasaan. Tadi dokter ngomong kontrol, saya suka sekali. Dokter ngomong keselamatan, saya suka sekali. Kalau boleh ngobrol sebentar. Mungkin sebenarnya masalah kita, paradigma kita ini mesti diubah. Dan indahnya adalah Injil membebaskan kita karena dia memberikan paradigma yang benar tentang hidup. Tadi ngomong tentang kontrol. Kontrol itu, it looks like kayak menjanjikan banget. Karena dia memberikan kepada kita sebuah privilege kayak kita bisa kontrol everything. Entahkah dengan kemampuan kita, kepintaran kita, dengan posisi, kita, uang, and so on. Pelayanan kita. Pelayanan, yes, true. Karisma kita, posisi jabatan, subscriber banyak, and so on, and so on. Dia tempting banget karena dia tuh menjanjikan sebuah kenyamanan hidup untuk bisa mengendalikan segalanya. Tapi sadarkah kita bahwa pada akhirnya kita harus mengakui limitasi kita sebagai manusia yang gak bisa mengontrol segala-galanya. Terlalu banyak hal di luar itu yang namanya resiko, di mana kita tuh nggak bisa kontrol dan pada akhirnya ujung-ujungnya kita tuh berakhir pada frustasi. Apalagi depresi karena kita gagal, depresi karena ternyata kita nggak bisa kontrol everything, kita kehilangan segalanya. Itulah yang sebenarnya Alkitab katakan gini dok, kebinasaan, kematian. Sebenarnya
Ini tuh antitesis dari keselamatan tadi, kehidupan. Kematian atau kebinasaan itu kan Tuhan Yesus bilang begini. Di dunia ini cuma ada 2 jalan. Orang tuh lagi berjalan menuju 2 jalan yang berbeda. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu banyak orang mengikutinya. Kenapa? Karena dia menyenangkan. Dia menyenangkan dengan cara apa? Dia ikutin apa yang kamu mau. Itu jalan yang dimana kamu bisa lakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, termasuk kontrol tadi. Kamu punya sebuah semacam bias, kamu punya semacam kayak dunia ciptaanmu sendiri, mana kamu tuh yang jadi Tuhannya, kamu tuh yang atur segalanya gitu. Itu jalan yang Tuhan bilang ujungnya menuju kebinasaan. Itu tadi, kebinasaannya apa? Depresi. Itu bisa jadi orang kontrol itu kan musuhnya apa? Kemarahan. Kita marah ketika dia di luar kontrol kita. Kita marah ketika orang-orang sekeliling kita kok tidak seperti yang kita mau. Marah. Akhirnya apa? Binasa kan? Maksudnya binasa di sini adalah kamu tuh menyusahkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Kamu jadi apa emangnya? Emang kamu pikir kamu bisa kendalikan semua? Gak bisa. Nah, Yesus bilang ada satu jalan. Yaitu jalan yang lebih sempit. Bahkan Yesus bilang itu jalan yang sempit sekali. Susah jalannya, tapi jalannya menuju kehidupan. Jalan sempit itu jalan menyangkal diri. Jalan salibku. Jalan merendahkan diri. Jalan melepaskan di tangan Tuhan bahwa I'm not the controller, you are. Engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang mengontrol hidupku, bukan aku yang mengontrol. Jalan merendahkan diri. Yang Tuhan bilang itu jalan kehidupan. Maka kita ngomong tentang keselamatan tadi yang dokter bilang. Keselamatan itu apa? Dalam definisi yang paling general dalam kekristenan, iman Kristen, kita bilang keselamatan itu Tuhan Yesus mati, kita selamat, ya kita mestinya tadi dihukum, akhirnya kita mendapatkan hidup kekal, right? Yes. Tapi kalau kita baca Alkitab lebih baik, kita menemukan bahwa keselamatan itu Tuhan nggak bilang buat nanti di sorga. Keselamatan itu sebenarnya di sini dan sekarang. Selamat dari apa? Selamat dari kebinasaan itu tadi. Selamat dari hidup yang penuh dengan depresi itu tadi. Dengan hidup yang penuh ketegangan karena kamu mesti kontrol semuanya. Kamu mesti kasih time box for everything. Which is aku tidak against ya dok. Sekali lagi dengan nilai profesionalitas yang so. Kita tidak bicara itu. Tapi kadang-kadang kita mau menguasai segalanya. Yang kita tahu akhir dari segala yang kita mau kuasai, akhirnya kesia-siaan. Makanya pengkhotbah bilang segala sesuatu adalah sia-sia. Bahkan pengkhotbah itu ngomong pada titik yang paling ekstrim. Belajar juga sia-sia. Kayaknya tuh kayak putus asa banget pengkhotbah itu. Pengkhotbah tidak bermaksud putus asa. Tidak pula bermaksud mengatakan bahwa semuanya gak ada harganya. Bukan. Tapi maksud pengkhotbah mau ingatkan kita. Bahwa kamu tahu gak bahwa semuanya itu kebinasaan. Ketika kamu hatimu terikat padanya. Kekristenan yang kita kenal saat ini itu full of control. Ya, kebanyakan kebanyakan kontrol. Kalau kita ngomong untuk membuktikan ya susah ya. Karena itu adanya di dalam hati. Tapi menurutku I can feel is penetrating inside Christianity. Self-righteousness. Gak beda dengan Farisi di zaman Alkitab, tapi cuman modusnya sama, cuman packagingnya berbeda. Tapi tetap self-righteousness. Agama kita melayani, berkorban, doa, puasa, membaca firman Tuhan, tapi akhirnya pembenaran diri, merasa lebih layak, merasa lebih rohani, lebih layak untuk menerima perkenanan Tuhan, menerima berkat Tuhan, ya seperti yang kita discuss tadi. Gimana caranya kita bisa membuat banyak orang aware tentang self-righteousness di dalam hati kita? Pada akhirnya menurut aku, cara terbaik adalah dengan hidup konsisten dengannya. Hidup konsisten dalam sebuah kesadaran akan kasih karunia, berdasarkan kasih karunia dalam hidup. Hidup konsistenlah dengan itu. Karena itu menurut aku cara terbaik.
Kadang kita terlalu terobsesi dengan cara-cara yang lebih utopis. Khotbah atau apalagi bikin menurut aku pada akhirnya gini, menariknya dok Yesus itu bilang hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Kan ada perumpamaan itu ya? Yeah. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil sekali. Tapi Yesus bilang biji itu akan jatuh dan dia akan bertumbuh sebagai pohon yang besar. Yeah. Artinya Yesus bilang hargai hal yang kecil-kecil itu. Dan biarlah memang Injil itu menjadi seperti benih kecil. Dia tidak perlu menjadi sebuah gereja megah. Enggak, ini bukan anti gereja megah juga bukan. Tapi maksudnya kadang kita berpikir, oh kalau gitu caranya kita bikin gereja sendiri yang megah, yang ini. Kayaknya cara Yesus itu selalu dia mulai dari yang kecil. Dia mulai dari 12 murid. Dia tidak mulai dari KKR 5.000 orang. Bahkan ketika 5.000 orang dikasih makan pun Yesus juga buat gereja. Usil. Gini. 5.000 orang dikasih makan sama Yesus. Yesus abis itu tanya sama mereka, kamu ikut aku karena kamu kenyang kan? Kalau kamu mau ikut aku, kamu pikul salib loh. Langsung semua orang meninggalkan dia. Bahkan dok setelah itu dia tanya ke 12 murid, kamu kok nggak pergi juga? Jadi maksudnya tuh memang cara Yesus itu biji sesawi. Cara Yesus itu adalah kecil. Tapi biarlah itu menjadi otentik. Dan pada akhirnya dampak yang dihasilkan. Begini dok, itu bukan kita. Kita gak ngurus itu. Jadilah biji sesawi saja yang kemudian mati dan bertumbuh. Karena dampaknya nanti bagaimana? Aku percaya pekerjaan Roh Kudus itu semua. Tuhan yang atur. Bahkan 3.000 orang bertobat itu pun pekerjaan Roh Kudus. Dan kita jangan juga lupa bahwa 3.000 orang bertobat itu mereka kembali ke masing-masing. Dan apakah dicatat bahwa 3.000 orang bertobat itu menghasilkan 3.000 lagi KKR yang lain? I don't think so. Bisa jadi iya, tapi bisa juga penambahannya organik saja. Dan biarlah ini jadi organik gitu dok. Biarlah dia jadi sesuatu yang tulus. Bukan karbitan. Iya, bukan, betul, setuju. Bukan karbitan, bukan mega proyek. Bukan proyek mercusuar. Biarlah dia cuma jadi satu kehidupan yang tulus dan otentik. Nah, kalau dokter kembali tanya, bagaimana caranya sekarang? Ya hidupilah. Dan mungkin podcast ini bisa menjadi biji sesawi kan? Ya. Biji sesawi bagi mereka yang mendengarkan. Dan bagi mereka yang menerimanya, terpujilah Tuhan, kehidupan ada padamu. Maka dia terreplikasi lagi ke bagian yang lain. Dia mempengaruhi orang-orang dan membuat orang-orang bisa melihat manakah kehidupan, mana kebinasaan. Oke. Kayak gitu dokter. Wow. I learned a lot. Bro Andre Tunggal. Praise God. Sebelum kita tutup podcast ini, ada 1-2 sentence untuk take home message. Dulu aku berpikir dalam sebuah pola kekristenan di mana kalau aku sudah percaya Yesus maka that's all. Selesai perkara. Aku sudah selamat. Ternyata pola ini terreplikasi tanpa sadar dalam kekristenan kita. Kadang kita berpikir kita sudah cukup. Oh, aku dulu self-righteous. Sekarang aku sudah enggak. Hati-hati. Kita berpikir kita sudah selesai belajar satu hal dan kita sudah mastering it. Tapi pada kenyataannya adalah kita berhubungan dengan hati yang sangat amat terbatas. Rentan juga. Rentan sekali untuk jatuh lagi. Tapi indahnya adalah ketika kita tuh punya hati yang terus-menerus surrender. Dalam pembicaraan dengan satu teman di podcastku juga, kita berdua ngomong tentang kesombongan. Dia ngomong tentang perjalanannya tentang kesombongan, puji Tuhan. Tapi aku bilang juga sama dia, perjalananku sama kayak kamu dan aku cuma satu catatan, jangan pernah pikir kita sudah gak sombong. Yes. Kita akan terus-menerus bisa sombong lagi. Kita akan terus-menerus bisa self-righteous lagi. Kita akan terus-menerus bisa lagi transaksional. Hati-hati ini. Biarlah Injil itu terus. Makanya tadi kalau memperlengkapi apa yang tadi aku bilang, biji sesawi. Keep it small. Keep it authentic. Keep it sincere in front of God. Kita orang Kristen termasuk hamba Tuhan lebih sibuk
menuding-nuding dosa orang lain. Itu termasuk saya. Tapi jarang mengekspos kerentanan hati manusia terhadap self-righteousness. Intinya orang Kristen zaman now mirip dengan orang Farisi. Seperti yang kita sudah bahas, cuman packagingnya aja yang berubah. Lebih halus, lebih rohani, lebih bisa diterima, tetapi the bottom line sama saja. Semoga podcast ini bisa memberkati kita semua. Jangan lupa Subscribe, like, and share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bless you.